Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Are you okay? Are you happy? I hope so. Welcome to see you again. And this is our first meeting in the second semester. Anak-anak, saya harap anak-anak sehat semuanya dan senang bisa berjumpa kembali dalam kelas virtual pada semester kali ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan evaluasi dan orientasi. Evaluasi terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang sudah kita lakukan selama semester 1 kemarin, dan orientasi terkait dengan materi dan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada semester depan. Namun sebelumnya Pak Guru ingin memberikan pesan-pesan terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Anak-anak, sampai detik ini keganasan COVID-19 tidak semakin reda, namun malah justru sebaliknya kian bertambah korban yang meninggal maupun yang terinfeksi. Sehingga mau tidak mau kegiatan kita pembelajaran tatap muka harus tertunda demi kesehatan dan keselamatan kita bersama, baik diri kita maupun orang-orang yang kita cintai. Tentunya kita senantiasa harus waspada terhadap virus COVID-19 ini dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan yang pasti, tetap gunakan masker. Sayangi diri kita dan keluarga kita serta orang-orang tercinta kita. Selalu mengingatkan pada teman, pada orang-orang terdekat kita untuk senantiasa menjalankan 3M dan pakai masker. Anak-anak, sekarang Pak Guru akan menyampaikan evaluasi pelaksanaan PJJ di semester 1. Pada prinsipnya PJJ pada semester 1 telah berjalan dengan baik, lebih baik dibanding dengan semester sebelumnya, yaitu waktu awal-awal pandemi. Pada semester 1 kemarin kita sudah menggunakan spensako.id, yaitu learning management system yang khusus didesain untuk sekolah kita. Sehingga semua terkoordinasi dan terpantau lewat spensako.id. Nah, dari pantauan Pak Guru selama semester 1 kemarin, itu masih banyak anak-anak yang terlambat masuk kelas. Jadi ada yang jam 9 baru masuk, bahkan kurang 10 menit baru masuk. Ya, Pak Guru menyadari keterbatasan. Namun jangan sampai hal itu menjadi alasan ya untuk tidak senantiasa berbenah diri. Nah, bagi anak-anak yang terkendala dengan gadgetnya, ya, sekolah sudah memberikan kemudahan dengan fasilitas peminjaman tablet. Ya, silahkan datang ke sekolah dengan alasan yang
bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti sekolah akan memberikan pinjaman fasilitas. Kemudian banyak anak-anak juga yang kurang memperhatikan instruksi dari guru, sehingga banyak yang bertanya melalui WA. Nah, seharusnya anak-anak memahami dulu instruksinya, pembelajaran yang ada di spensaku.id. Perintahnya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Nah, setelah dipahami, nah baru dilakukan. Jadi belum membaca prosedur, belum membaca instruksi, buru-buru bertanya. Jadi diperhatikan dulu instruksinya. Jadi harus teliti, ya, rajin dan cermat. Yang berikutnya masih juga banyak anak-anak yang terlambat mengumpulkan tugas, bahkan ada yang tidak mengumpulkan sama sekali. Ya, jangan sampai ya. Jadi tugas tetap harus dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi kalau tugas pada minggu itu ya usahakan terkumpul pada minggu itu. Jangan sampai numpuk. Nah, nanti kalau udah numpuk banyak jadinya lupa dan malas. Dan yang terakhir, ya, anak-anak harus meningkatkan motivasinya. Jadi motivasi anak-anak dalam PJJ itu ya masih tergolong rendah. Memang ya, karena situasi dan kondisi PJJ kadang ya membuat kita jenuh seperti itu, terus tidak seperti bagaimana layaknya tatap muka. Ya, tapi ini kondisi yang harus kita terima. Kita yang harus memotivasi diri. Siapa lagi kalau tidak diri kita? Karena kitalah yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Ya. Jadi jangan mudah terbawa situasi dan kondisi. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri. Jadi motivasi itu bisa dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar, dari lingkungan, dari kondisi, ini saat ini memang tidak kondusif, ya, bahkan cenderung menggerogoti motivasi kita. Tapi ya ini harus kita terima, ini kondisi cobaan dari Allah. Ya. Nah, jadi kita harus memacu motivasi yang ada pada diri kita. Kita harus bangkit, kita harus bersemangat dalam belajar. Ya, dalam belajar jangan hanya mengandalkan materi yang ada di PJJ. Dunia saat ini sudah ada di genggaman kita. Melalui smartphone kita bisa mengakses berbagai informasi dan materi pembelajaran. Jadi sekali lagi anak-anak harus lebih semangat di semester depan nantinya. Selanjutnya kita memasuki orientasi materi semester 2, yaitu meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kemudian penilaian dan tugas, dan sumber belajar. Nah, tentu saja karena kondisinya kondisi darurat, ya, maka sekolah kita menggunakan kurikulum darurat. Jadi kurikulum yang sudah disederhanakan menyesuaikan dengan kondisi. Jadi berbeda dengan kondisi normal. Sehingga materi, kemudian KD, model penilaian, itu pun nanti juga lebih ringkas dibandingkan dengan kondisi normal. Anak-anak, berikut akan Pak Guru sampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester 2 kali ini.
Yang pertama kompetensi inti, yaitu dengan kode angka 3. Kompetensi inti ini menyangkut pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak oleh mata kita. Kemudian kompetensi inti 4 yang terkait dengan keterampilan, itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, ya, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, sekarang KD yang akan kita pelajari pada semester 2, itu kompetensi dasar, yaitu yang pengetahuan, itu dengan angka 3, itu pada KD 3.3. Sedangkan yang kompetensi dasar yang terkait dengan keterampilan, itu yang kita pelajari nanti KD 4.3. Nah, kompetensi dasar ini nanti yang akan mendapatkan porsi banyak, ya, dalam pembelajaran kita. Yang pertama kompetensi dasar yang terkait dengan pengetahuan, yaitu KD 3.3. Itu nanti membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount, baik lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan pengalaman pribadi di waktu lampau, yang bentuknya pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan yang terkait dengan keterampilan, yaitu pada KD 4.3, yang pertama menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount, lisan dan tulis, yang bentuknya pendek dan sederhana terkait dengan pengalaman pribadi di waktu lampau atau personal recount. Yang kedua menyusun teks recount, lisan dan tulis, yang sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau atau personal recount, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya pada kompetensi dasar 3.4, yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait dengan kehidupan remaja tingkat SLTP atau MTS, maaf SMP maupun MTS. Kemudian kompetensi dasar 4.4, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP. Nah, ini 2 KD yang akan kita pelajari pada semester 2, yaitu tadi ada KD 3.3 dan 3.4 untuk pengetahuannya. Kemudian yang untuk keterampilan ada KD 4.3 dan KD 4.4. Pada KD 4.3 tadi ada 2, kemudian pada KD 4.4 ada 1. Biasanya dalam kondisi normal, itu KD yang kita pelajari dalam 1 semester itu
ada kurang lebih 6 sampai 7. Nah, pada kondisi darurat ini hanya ada 2, ya, ada 2 KD, ya, ada 2 kelompok KD. Jadi materinya sudah sangat-sangat sederhana. Ya, jadi saya harap anak-anak ya tetap semangat ya. Tentu saja kalau masih ada waktu-waktu luang digunakan untuk menambah pengetahuan sendiri, berselancar sendiri di dunia maya, ya, untuk mempelajari materi-materi yang lain. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Nah, sekarang materi pembelajarannya. Dari 2 kelompok KD tadi, ya, itu memunculkan 2 materi pembelajaran. Jadi KD yang 3.3 tadi menekankan pada materi telling experience atau cerita di masa lampau, yang mana nanti akan berisi tentang asking for and providing information about personal experience. Jadi bagaimana kita menanyakan dan memberikan informasi terkait pengalaman pribadi, pengalaman seseorang di masa lampau. Nah, karena kita membicarakan pengalaman di masa lampau, tentu saja kita nanti juga akan mempelajari tentang simple past tense, yaitu sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, kemudian untuk younger-nya, jadi jenis text-nya itu nanti kategorinya text recon. Nah, pada text recon itu ada beberapa ciri-cirinya, nanti akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian pada kelompok KD 3.4 dan 4.4, di situ memunculkan materi part of song. Jadi kita nanti akan mempelajari bagian-bagian yang ada pada sebuah lagu. Ya, of course, ya, it is a West song, English song. Jadi tentu saja nanti lagunya lagu berbahasa Inggris. Kita akan analisa isinya, kita akan pahami isinya, dan ya bisa di situ kita akan mengerti pesan-pesan apa yang ada pada lagu yang kita pelajari tadi. Selanjutnya adalah bentuk penilaian dan tugas, ya. Jadi karenanya ada 2 kelompok KD, maka penilaian kita nanti tidak terlalu banyak. Jadi kita hanya 2 bab nanti kurang lebih, jadi paling tidak 2 kali ulangan harian dan 2 kali tugas, ya. Jadi tugasnya itu bisa nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk penilaiannya ya ulangan harian nanti kurang lebih ada 2, kemudian ada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, di mana untuk bobotnya untuk ulangan harian itu 2, penilaian tengah semester 1, dan penilaian akhir semester 2. Untuk tugas ada tugas kelompok dan tugas individu. Ya, jadi semua nanti ada tugas-tugas juga jangan sampai nanti tidak dikerjakan, ya, karena di situ akan membantu juga penilaian anak-anak. Nah, untuk bahan pembelajaran kita nanti ya selama PJJ masih sama, ya. Kita masih menggunakan buku paket, ya. Buku paket yang dari sekolah itu, kemudian nanti ada buku suplemen. Kemudian anak-anak juga bisa mengakses sumber-sumber belajar dari rumah belajar, kemudian dari belajar.id, dan lain-lain yang disediakan oleh
Kementerian Pendidikan Nasional. Ada banyak sekali situs pembelajaran di situ yang bisa diakses gratis ya. Bisa diakses gratis. Jadi silahkan dioptimalkan sumber-sumber belajar itu. Jangan hanya mengandalkan buku paket sama suplemen saja ya, nanti kurang maksimal. Jadi waktu luang yang ada di rumah silahkan digunakan untuk mengakses sumber-sumber belajar. Jadi setelah anak-anak menguasai kompetensi yang wajib diajarkan pada semester 2, anak-anak boleh menambah sendiri. Jadi kompetensi yang lain yang tidak diajarkan di semester 2 yang pada kondisi darurat ini bisa dipelajari sendiri ya. Jadi pada waktunya terbuang sia-sia ya, untuk belajar mandiri di rumah. Nah, demikianlah anak-anak orientasi kita pada pertemuan pertama kali ini, dan semoga pada semester 2 ini kita akan lebih semangat dalam pembelajaran, dalam mengikuti PJJ, dan akan lebih baik lagi dari semester sebelumnya. Dan mari kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, bertemu kembali, melepas rindu, dan saling bertegur sapa, tidak hanya di dunia maya tetapi di dunia nyata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.